Bab 2010. Kamu masih terlalu muda. Tapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, bahkan tak ada tanda baca. Kamu sudah berlatih keras, aku akan pergi dan menonton ujian ini. Arya juga tidak banyak bicara, dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Grey Z. Dia menasihati beberapa patah kata pada Lilia Yuga, dan langsung pergi. Lilia Yuga tampak tercengang, berdiri di sana seperti orang bodoh. Apa yang terjadi? Sementara Grey Z, dari awal hingga akhir, tidak pernah berdiri, bahkan jika itu Arya Yuga, dia tidak bergerak sedikit pun, dia terus minum teh, dan makan makanan ringan. Postur itu jelas lebih tinggi dari Arya Yuga. Lilia Yuga tidak bodoh, selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat siapapun, berani melakukan ini di depan Arya Yuga. Lilia Yuga menoleh untuk melihat Grey Z. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kamu kenal ayahku? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menyusut. Mungkinkah orang yang meminta Anda untuk membantu saya adalah? Tidak mungkin. Kenapa dia tidak mengatakan pada saya? Tapi bagaimana kalian mengenal satu sama lain? Saya belum pernah mendengar tentang sekte tinju super, dari mana datangnya bahkan lebih tidak pernah mendengar tentangnya. Lilia Yuga hampir gila. Dia merasa seolah-olah dia dibutakan, tidak tahu apa-apa, di depan Grey Z dan Arya Yuga, seperti orang bodoh. Ada beberapa hal, kamu masih muda dan kamu tidak perlu tahu. Grey Z berkata dengan ringan. Kamu tidak bisa mengerti sama sekali sekarang, apakah kamu paham? Lilia Yuga memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia memandang Grey Z dan menggigit bibirnya. Kamu semua bajingan. Kalian semua membodohi dirinya sendiri seperti ini. Dia sangat marah sehingga dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Karena Arya Yuga mengenal Grey Z, dia bahkan tidak peduli tentang itu. Lilia Yuga berbalik dan kembali ke tempat latihan, sementara Grey Z masih duduk di sana, dan mata para penjaga di sekitarnya menatapnya dengan sedikit kekaguman. Tehnya sudah habis, kata Grey Z. Ya, saya akan segera membuatnya untuk Anda. Seorang penjaga bergegas, memegang teko di kedua tangan, dan pergi, dan dengan cepat berlari kembali. Dia dengan hormat meletakkan teko itu, dan melangkah mundur dengan hati-hati untuk berdiri ke samping. Tidak ada yang mengira Grey Z di depannya mengenal Sekte Master, dan sepertinya hubungan dengan Sekte Master sangat tidak biasa. Namun, hanya Grey Z yang mengetahui bahwa dia sendiri tidak mengenal Arya Yuga. Ungkapan, kamu sudah di sini, hanya menguji dirinya sendiri untuk mengkonfirmasi identitasnya. Dan tanggapan Grey Z bahkan lebih lugas, tanpa penyembunyian, kalimat, aku di sini, sama saja dengan memberitahu Arya Yuga secara langsung tentang identitasnya. Ini adalah taruhan dan Grey Z memenangkan taruhan. Sekte Gunung Hijau ini benar-benar istimewa, dan Arya Yuga tahu bahwa dia berasal dari luar gerbang gunung, tapi dia juga pura-pura tidak tahu. Jelas, dia tahu banyak hal, setidaknya, dunia di luar gerbang gunung, tentang buku tinju super, kata tinju super, Arya Yuga pasti tahu. Sepertinya semuanya menjadi lebih rumit. Dia khawatir banyak informasi yang dikatakan wali kepadanya sudah ketinggalan zaman, atau sepihak, dan sama sekali tidak berguna. Grey Z sekarang tidak tahu apa-apa, tentang berapa banyak sekte yang ada di dalam gerbang gunung ini, dan apa hubungan antara berbagai sekte. Setibanya di sini, rasanya seperti selembar kertas kosong, tanpa petunjuk atau informasi apapun, tidak mudah untuk bertahan hidup di lingkungan ini. Penangkalnya, Grey Z berkata dalam hatinya. Bagaimanapun, dapatkan penawarnya terlebih dahulu, karena menyelamatkan darah benar-benar menjadi prioritas utama. Karena sikap Arya Yuga seperti ini, maka tidak sulit untuk mendapatkan penawarnya. Tunggu saja kesempatan berikutnya untuk menemuinya, minta saja, dan kesempatan berikutnya untuk bertemu adalah saat ujian sekte dari Sekte Gunung Hijau. Bab 2011.
Hukuman berat. Status Grey Z tampaknya meningkat tiba-tiba. Tidak hanya sikap para penjaga, tetapi bahkan Lilia juga tidak tahu apa identitas Grey Z dan apa hubungannya dengan ayahnya. Melihat nada dialog mereka, setidaknya statusnya setara. Lilia juga tidak berani bertanya lebih banyak, bagaimanapun, Grey Z tidak akan memberitahunya dan mungkin akan memarahinya. Suasana di pelataran menjadi sedikit berbeda. Grey Z tiba-tiba menjadi master di sini. Bahkan Lilia juga harus patuh. Dia berlatih seperti yang diminta Grey Z. Dia tidak berani mengeluh. Sementara itu, Arya juga kembali ke ruang kerjanya, dan setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Hanzo menghitung waktu, Arya juga sudah menenangkan amarahnya, dan dia kemudian mengetuk pintu. Bum bum bum. Masuk. Suara Arya juga datang dari dalam. Hanzo tersenyum, mendorong pintu dan masuk. Master Sekte. Kamu tahu bagaimana menghitung waktu, kamu benar-benar bisa tahu bahwa aku tidak begitu marah sekarang. Hanzo mencibir dan tersenyum. Master tidak pernah marah, Hanzo masih tahu itu. Arya juga berkata dia marah, namun dia sekarang dalam suasana hati yang rumit, masih ragu-ragu, bagaimana menemukan Grey Z yang tiba-tiba muncul. Dia khawatir dia bahkan belum memikirkannya sendiri. Ungkapan, Anda di sini, terlalu lugas, tanpa tabu apapun. Dan jawaban Grey Z membuatnya terkejut, karena Grey Z lebih lugas dan tidak menyembunyikan apapun. Dia terlalu berani. Pria legendaris, itu dia. Master Sekte, apakah kamu yakin itu dia? Tanya Hanzo. Menurutmu bukan dia. Hanzo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mana berani dia mengatakan sesuatu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan. Tapi Grey Z memberinya perasaan yang sangat berbeda. Itu jauh lebih transparan daripada rekan-rekannya. Seorang penjahat yang muncul secara misterius memiliki tanda di tubuhnya. Mungkin ada saudara-saudara lain yang membantunya membuat tanda itu. Arya juga mondar-mandir. Sudahkah Anda mengatasinya? Sudah ditangani, identitasnya tidak terkait dengan Sekte Gunung Hijau sekarang. Dia sekarang tidak memiliki identitas penjahat, tetapi hanya tamu dari Sekte Gunung Hijau. Hanzo mengatakan ini, Arya juga mendengus dan mengangguk puas. Dia, aku tidak perlu mengatakan apa-apa, kamu tahu apa yang ingin aku lakukan, dan kamu lakukan. Hanzo menyeringai dan tidak berbicara. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa, hubungan antara dua orang bukan hanya tuan dan pelayan. Jika rumor itu benar, maka kemunculannya mungkin merupakan awal dari perubahan situasi di dalam gerbang gunung ini. Arya juga berkata dengan ekspresi serius dan tidak bisa menahan nafas. Selama bertahun-tahun, sudah cukup berantakan, dan kemudian menjadi sangat kacau balau. Jika terus begini, semuanya selesai. Wajahnya serius dan khawatir, tetapi bisakah dia menggantungkan harapannya pada seorang pemuda? Dia sendiri merasa bahwa ini adalah hal yang tak pasti. Karena dia datang, maka terimalah. Hanzo berkata. Kita semua hanya bisa mematuhi takdir, hanya itu. Selebihnya bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Arya juga menoleh, memandang Hanzo, dan menyipitkan matanya. Gelar Master Sekteku, aku benar-benar harus memberikan padamu. Hanzo melambaikan tangannya lagi dan lagi. Jika itu orang lain, dia akan berpikir bahwa Arya juga marah, dan dengan sengaja mengatakan pada Hanzo agar takut mati. Tetapi Hanzo hanya tersenyum, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Aku tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa. Arya juga tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimana dengan Zakiri? Mereka mungkin meragukan asal-usul Grey Z. Katanya, biarkan Ragen menanganinya sendiri. Arya juga mencibir. Dia menghukum Ragen dengan berat, dan Ragen pasti akan menghukum Zakiri dan yang lainnya dengan keras. Hanzo mengangguk, mengetahui itu di dalam hatinya, tidak mengatakan apa-apa, dan meninggalkan ruang belajar Arya juga. Dia harus segera mengeluarkan keputusan untuk menghukum berat Ragen. Ini adalah tugas aula disiplinnya.